Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja Winseh Wasil Kediri. Perkenalkan, nama saya Mimin Fauzi. Saya mengajar di MTS Aulpa, Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan NIM 252092563, nomor PPG 2022-7194-190001. Hari ini 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam sebelum kita belajar, kita periksa kerapian dulu. So, lihat kerapihan kalian apakah sudah rapi. Sok lihat dulu apakah sudah rapi. Berdasi semua? Berdasi. Terus apakah di bawah meja kalian ada sampah tidak? Sobi cek dulu. Dah, ya. Sudah. Ya, kalau sudah, silakan kepada KM untuk memimpin doa untuk kelancaran belajar hari ini. So. Indonesia di sana aku jadi Indonesia kebangsaanku. Biar kita Dena hadir, Doni sakit ya, oh ya, semoga cepat sembuh. Dapina hadir, Ilma sakit ya, sakit. Intan sakit ya, Kaila hadir, Darullah hadir. Yang sakit diberi kesembuhan untuk kita belajar selanjutnya ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari gitu, semester 2 ini tentang hal-hal yang perlu kalian ketahui. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya serta membedakan asal-usul penciptaan mereka sebagai wujud cinta kepada kebenaran Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis nama, tugas, dan sifat-sifat malaikat sebagai bukti cinta dan keteraturan sistem ciptaan hanya gitu. Yaitu judul besarnya apa? Malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Seperti pertemuan sebelumnya, iman malaikat itu rukun iman keberapa? Rukun iman keberapa? Rukun beriman kepada malaikat kedua. Itu bagus anak-anak. Terus malaikat yang wajib tahu ada berapa?
10. Sebutkan dari kelompok ini. Kelas bukannya semua. Bagus. Berarti kalian belajar dengan baik. Alhamdulillah kita. Itu adalah rukun iman yang kedua. Yang wajib berapa deh? Baru deh. Ada 10 kita. Untuk selanjutnya untuk belajar hari ini ada masalah yang harus kalian perhatikan. Ini, lihat dulu di depan layar. Ini kira-kira gambar apa? Orang yang sedang mencuri gitu. Satu lagi, ini apa? Orang yang menjamret. Menjamret siapa? Ibu-ibu gitu. Berarti ibu-ibu dijamret oleh pencuri. Nah, pertanyaannya, mengapa ada manusia yang mengaku beriman gitu, seperti yang tadi mungkin mengatakan beriman gitu, tetapi masih merasa bebas berbuat dosa seolah tidak diawasi siapapun? Mencuri dosa tidak? Dosa. Tapi mengapa masih ada yang mencuri? Berarti naon? Ada yang salah dengan orang tersebut. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Mengapa? Kalau mengapa kan kata tanya, berarti harus dijawab oleh kalian. Jadi ada masalah. Nah, ada orang beriman tapi melakukan dosa. Itu masalah, tanda tanya. Nanti harus diselesaikan oleh kalian semua masing-masing gitu. Nah, pertanyaan lagi berkaitan dengan yang barusan. Apa makna beriman kepada malaikat Allah yang tadi kan? Dan bagaimana perbedaan asal penciptaan malaikat, jin, setan, dan manusia mempengaruhi perilaku manusia gitu. Itu pertanyaan masalah. Ada masalah yang baru saja diajukan. Yang pertama apa? Mengapa ada tetapi itu masalah. Yang kedua apa? Itu pertanyaan. Tapi sebelum kita pada masalah, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, harus semangat untuk hari ini. Pagi hari ini ya, pagi hari ini. Gitu. Nah, oleh Bapak akan dibagikan materi, masing-masing satu materi. Ini materinya sama. Ini kelompok kinetis, ini kelompok audio, ini kelompok visual. Nah, ini adalah materi yang nanti akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, sama juga. Ini ada LKPD atau latihan yang harus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok kinetis. Ini untuk kelompok audio, dan ini kelompok untuk visual. Ini lihat dulu ini KPD-nya. Ada petunjuknya ya? Masing-masing ada petunjuk. Masing-masing ada petunjuknya. Ada tujuan pembelajaran. Terus materinya nanti berbeda-beda, tapi saling berkaitan. Masalah tersebut nanti kalian selesaikan secara berkelompok.
nemengan pareu nelpon pareu terus hurung deui da. Adalah pengertian malaikat. Tapi malaikat itu berasal dari kata apa? Artinya apa? Kekuatan. Itu adalah pengertian malaikat dari medisinya dan yang berkaitan dengan malaikat. Masih tepuk tangan untuk kelompok visual. Masih sekarang dulu. Dari tentang adanya sekarang dari tentang adanya setan, kesehatan seorang, misalkan Tuhan sudah Bapak sebutkan. Dari nama adanya setan, adanya malaikat dan adanya jin. Masih untuk tepuk tangan untuk kelompok auditoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas dan sifat-sifat malaikat Allah SWT dan makhluk gaib lainnya, nama dan tugas-tugas malaikat. Pertama malaikat apa? Malaikat bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Juga malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin dan berita bintang. Tiga malaikat Israfil bertugas menyiapkan sangkakala. Empat, malaikat Israel bertugas mencari nyawa. Malaikat bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Tujuh, malaikat Malik Malaikat Ridwan bertugas menjaga hidup surga. Itulah tugas-tugas malaikat yang wajib diketahui oleh manusia sebagai bukti iman kita kepada Allah. Terima kasih untuk kaum medis.
Kesimpulannya bahwa malaikat itu ada tidak? Ada. Apa buktinya ada? Salah satunya dalil Al-Qur'an. Dalil Quran surat berapa? Quran surat Al-Hijr ayat berapa? 30. Terus keberadaan jin Quran surat ayat satu lagi adanya setan Quran surat ayat 106. Itu adanya malaikat. Berarti kesimpulannya malaikat itu apa cenah? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nur, berarti kan dari nurnya dan selalu taat kepada Allah. Eta malaikat. Yang kedua, jin apa jin? Makhluk gaib yang taat yang tidak taat kepada Allah. Itu jin. Ya, berarti jin mana? Ada yang taat, ada yang tidak. Malaikat selalu taat. Satu lagi apa? Iblis mah kumaha? Berarti sesuai dari mat Allah. Berarti kemana? Selalu beringkar kepada Allah. Itu iblis itu adalah siapa? Induknya setan. Terus kalau setan yang sangat jauh dari kebaikan. Jadi setan itu ada yang bungkulukan, yang terlihat, ada yang tidak. Kalau tidak mau yang sifat setan. Yang menggunakan hukum manusia berarti sifatnya seperti setan. Ada seperti itu kan? Ada tidak seperti itu? Ada gitu. Itu kalau pengertiannya. Terus perilaku yang muncul ketika beriman kepada malaikat jin sains bagaimana? Tadi kan dijelaskan oleh kelompok kinetis. Yang pertama selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu yang kedua. Kalau beriman kepada malaikat pasti bakal gitu. Yang kedua, semakin menyadari akan kebesaran Allah gitu. Yang ketiga senantiasa berhati-hati dalam hidup. Terus berhati-hati. Yang terakhir apa? Mengajarkan ajaran Rasul dan lain. Perilaku yang mencerminkannya, perilaku yang muncul yang dijelaskan oleh kelompok kinetis. Selanjutnya, yang tadinya sama dijelaskan oleh kinetis, yaitu nama-nama malaikatnya apa saja tadi? Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mikail Israel mencabut nyawa. Munkar bersama malaikat nakir. Terus kalau Rokib dan Atid mencatat amal baik, buruk Atid. Malik Ridwan menjaga neraka dan menjaga itu tugas-tugas malaikat gitu. Sifat-sifat yang ada pada malaikat apa saja tadi? Bahkan dari nur, terus selalu taat kepada Allah, tidak punya hawa nafsu. Dan tidak sombong. Sifat-sifat ketika beriman kepada malaikat pasti bakal begitu. Kusawat naon? Kalau begitu karena kita ada yang melihat gitu. Jika orang di CCTV, kalau CCTV orang bisa berlakukan kita bisa berperilaku enaknya tidak. Kusawat bakal kumaha? Lihat. Kalau jauh-jauh mau melihat orang lain sekedap ya, orang bakal kumaha rasana. Ada sifat risih tinggal wae teh. Orang berarti ada yang salah dengan kita tidak? Masih bakal gitu. Apalagi jin diciptakan dari naon cenah? Api. Ada yang taat, tapi perbedaan jin manusia kan di kelompok visualnya. Jin mah dari naon? Api dan setan. Kalau manusia dari apa? Tanah. Kalau malaikat ini dari cahaya gitu. Ini kan dijelaskan di sini jin, setan. Terus ya rangkumannya yang tadinya. Itu adalah rangkuman malaikat dalam makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nur dan selalu taat. Kalau jin sama juga ciptaan Allah juga, dari nyala api, ada yang taat dan ada yang tidak. Iblis yang putus asa akan rahmat Allah. Terus iblis adalah induknya setan. Berarti iblis adalah induknya dari setan gitu. Tugas setan naon? Menggoda manusia agar berbuat
dosa gitu. Nah, kesimpulannya atau sintesisnya tadinya pengertian tadi kan sebutkan pengertian beriman ke malaikat itu memang cenah. Pertama, meyakini keberadaan malaikat, pasti tanya yakin malaikat itu ada. Gitu. Yang kedua, sudah meyakini keberadaannya, meyakini malaikat itu punya tugas-tugas untuk mengawasi manusia. Dari siapa perintahnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, mengamalkan sikap sesuai iman. Iman yang muncul ketika beriman malaikat, bagaimana yang akan ditampilkan oleh manusia. Gitu. Tadi yang kedua, asal penciptaan malaikat apa saja. Tadi kan sudah disebutkan. Yang ketiga, hikmah bagi manusia. Tadi kan selalu hati-hati dalam beramal, terus jujur dan disiplin nantinya, terus merasa diawasi oleh Allah. Itu sintesisnya atau kesimpulan. Nah, silakan kalian dituliskan dalam kesimpulan ini, sintesis ini dalam buku kalian. Sebelum kita tutup, ada penilaian harus terhadap kelompok kalian, kelompok masing-masing kalian, oleh masing-masing kelompok yang lain. Ini diisi nama kelompoknya siapa, diskusinya apa, laporan penilaian dari diri sendirinya, kelompok kalian bagaimana, seperti itu, isi gitu. Oh sudah. Sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Masat ngapung luhur jadi Mendak kenjang bangun kaya karungan suku narangas maribang untuk nanolo. Ini sudah selesai. Silakan siapkan dulu oleh KM-nya. Nah, siap, duduk yang rapi. Silakan pimpin oleh KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.